diracun. Iya, Nabi Muhammad berarti wafat karena diracun. Karena diracun. Dalam satu hadis karena diracun. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo. Kali ini kita akan bahas ya ketidaksamaannya pandangan dari para ustadz ini. Bahkan untuk sebuah kisah yang sangat mendasar, yaitu kematian dari nabinya mereka. Nah, di sini Doditan dengan bagaiannya dia mengatakan bahwa siapa yang bilang bahwa Nabi itu mati diracun, maka dia orang yang tidak tahu sejarah, ya kan? Seperti ini videonya. Nah, makanya saya bilang kalau ada tuduhan seperti itu adalah tuduhan-tuduhan yang konyol. Nah, kalau mengenai yang tuduhan bahwa Nabi Muhammad SAW mati karena diracun, kita harus tahu sejarah. Orang kalau menuduh itu harus tahu sejarah, orang kalau mau mengklaim itu harus tahu basicnya apa, dalilnya apa. Ternyata ini Felix Xiao mengakui bahwa nabinya sendiri sebenarnya mati diracun. Seperti ini videonya. Sakit apa Nabi terakhir? Diracun. Sakitnya komplikasi. Oh, komplikasi. Iya, Ya, betul. Diracun. Iya, Nabi Muhammad berarti wafat karena diracun. Karena diracun. Dalam satu hadis karena diracun. sama siapa? Sama perempuan Yahudi yang tahu ketika Nabi menaklukkan satu tempat namanya Khaybar. Nah, dia terus kemudian masakin Nabi dengan masakan yang Nabi suka, yaitu adalah paha kambing. Nah, lalu terus kemudian ketika mereka bareng-bareng makan sama sahabat, Nabi makan terus langsung diludahin. Lalu terus kemudian Nabi bilang berhenti makan, ini diracun. Jadi yang benar yang mana nih? Yang memang kisahnya ini sering ada simpang siur begitu ya, nggak sama. Itu dalam kitabnya mereka saja, mereka tidak bisa menafsirkan narasinya dengan baik, apalagi untuk kitab orang lain. Itulah kenapa kalau bahas Kristen selalu salah, selalu amburadul, ya karena sejarah saja mereka tidak memahaminya. Tapi kalau kita melihat ya Alkitab itu jelas bahwa dalam Alkitab itu semua kronologinya jelas tentang Yesus Kristus. Dia itu clear ya. Dia itu mati, disalibkan, dan itu sudah jelas tercatat baik Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Di situ semuanya merujuk kepada Yesus yang mati di atas kayu salib. Tapi ada iman kepercayaan agama yang baru muncul dan kemudian mengatakan bahwa itu tidak benar. Yesus tidak mati di salib, tapi Yesus Kristus itu diserupakan, kemudian dia diangkat ke surga. Nah, ini kan kisahnya berbeda. Kok bisa kisahnya berbeda? Ya ini kalau mengandalkan yang namanya hafalan. Hafalan itu sebenarnya otak kita ini tidak bisa menyimpan sebuah dokumen yang valid. Memangnya pernah ya kalian menyimpan suatu dokumen yang penting sekali, kemudian cara menyimpannya adalah dengan menyuruh orang menghafal? Ya nggak bisa begitu, karena ingatan manusia terbatas. Makanya kenapa karya, dokumentasi semua itu tertulis, supaya ketika kita lupa kita bisa melihat dalam teks itu, oh ini yang benar. Tapi ini orang-orang ya kebiasaannya menuntut, mana orang-orangmu yang hafal Bible, kalau kami dong hafal semuanya. Makanya kebenaran kitabnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini justru sebuah kesalahan. Justru manuskrip itu ada, dokumen ada, itu membuat sebuah dokumen itu menjadi sebuah hal yang bisa disimpan. Tapi kalau di dalam ingatan, nah ingatan ini ya bersifatnya subjektif lah. Jadi ya susah begitu. Makanya penting sekali teman-teman untuk melihat ketika ada informasi itu di cross check dulu kebenaran dan faktanya. Jangan asal percaya. Nah ini kalau orang percaya sama Doditan berarti mereka tahu bahwa oh ternyata nabi saya mati bukan diracun. Tapi kalau dengar ceramahnya dari Felix Xiao, maka kalian akan percaya oh iya nabi saya diracun. Nah bagaimana ini bos? Kan gak mungkin satu data, satu kisah itu punya dua data ya kan. Tapi ini data, bahkan ini data yang sangat-sangat fatal, yaitu cara mati. Kalau Yesus kan jelas ya disalib, ya memang konsisten salib. Kalau ada yang bilang Yesus tidak disalibkan, nah itu perlu dipertanyakan sumber datanya dari mana. Ya mudah-mudahan ini kain nama sama Doditan, kain nama lagi, gak ada yang bahas kain nama dari tadi. Mudah-mudahan Doditan dan juga Felix Xiao bisa
ketemu ngobrolin ya, diobrolin lah kira-kira itu meninggalnya gimana kan gitu ya. Luis Budi Prasetyo sini lihat video.